Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Ananda Awalia Nurfadia, mahasiswi antropologi Universitas Hasanuddin dari Provinsi Sulawesi Barat. Saya persembahkan video berjudul Provinsi Sulawesi Barat, provinsinya para pelaut yang kaya akan potensi kemaritiman. Tak banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui sebenarnya ada apa di Provinsi Sulawesi Barat. Mayoritas hanya tahu bahwa Sulawesi Barat merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2004. Nyatanya, Sulawesi Barat menyimpan beragam potensi yang masih terus digali dan salah satunya adalah maritim. Keunikan dari Provinsi Sulawesi Barat adalah mayoritas suku yang mendiaminya adalah suku Mandar. Ketika berbicara tentang Sulawesi Barat, maka kita pun dapat berbicara tentang Mandar. Orang Mandar dikenal sebagai pelaut ulung, terutama perahu sandenya. Salah satu keunikan maritim di Sulawesi Barat adalah perahu sande. Mengapa? Perahu sande adalah jenis perahu layar bercadik yang digunakan oleh nelayan suku Mandar untuk melaut atau sebagai alat transportasi antar pulau. Tidak sekedar perahu biasa, meskipun sande adalah perahu tradisional, tetapi sande diakui sebagai perahu layar tanpa mesin tercepat di dunia. Sande memanfaatkan hembusan angin dengan kecepatan maksimalnya bahkan bisa menyentuh 20 knot atau 40 km per jam dengan ketahanan mencapai 30 tahun. Wah, aku yakin belum banyak orang Indonesia yang tahu akan fakta dari Sulawesi Barat ini. Untuk menjaga kelestarian perahu sande, pemerintah mengadakan event tahunan yang diberi nama Festival Sande dan atau Sande Race. Sande akan berlayar dari starting point ujung Provinsi Sulawesi Barat atau Pasangkayu atau Polewali Mandar, kemudian akan finish di Makassar atau bahkan hingga ke Kalimantan Timur. Tidak hanya sande, Sulawesi Barat yang memiliki panjang garis pantai mencapai 700 km juga menyimpan berbagai potensi kelautan yang sangat luar biasa. Terdapat 6 kabupaten kota dan 5 kabupaten diantaranya memiliki garis pantai. Sulawesi Barat memiliki potensi laut mulai dari sektor perikanan, budidaya baik terumbu karang dan rumput laut, dan yang paling menjanjikan adalah potensi pariwisatanya, di mana Sulawesi Barat memiliki pantai dan gugusan kepulauan yang sangat mempesona. Pertama, Kabupaten Polewali Mandar memiliki lebih dari 5 pantai wisata, terdapat pantai yang melindungi penyu-penyu dan ada pula mangrove learning center. Dan juga terdapat 7 pulau dalam kabupaten ini. Potensi laut yang dimanfaatkan di kabupaten ini adalah rumput laut dan penangkapan ikan. Setelah Polewali Mandar, ada Kabupaten Majene yang memiliki banyak pantai indah tak kalah dari Polewali Mandar. Jika ingin menikmati pemandangan hamparan laut dan sunset yang begitu cantik, pantai-pantai di Majene sangat menjadi pilihan yang tepat. Kabupaten Majene di wilayah perairan dari sisi potensi perikanan dan kelautan memiliki beberapa jenis ikan tangkapan seperti ikan tuna, ikan tongkol, ikan terbang, dan ikan layang yang setiap tahunnya mengalami peningkatan produksi. Potensi ikan laut di Kabupaten Majene sebesar 18.000 ton per tahun yang dimanfaatkan dan terus dilestarikan. Selanjutnya, Kota Mamuju yang merupakan ibu kota provinsi. Terdapat wisata bahari yang cukup terkenal, yaitu Pulau Karangpoang. Di pulau ini kita dapat berwisata selam, snorkeling, olahraga air, berwisata pantai hingga memancing. Pulau ini tergolong paket lengkap dan kondisinya saat ini sangatlah terawat. Jika 3 kabupaten sebelumnya memiliki potensi di wilayah pantainya, maka Kabupaten Pasangkayu sedikit berbeda. Kabupaten ini menjadi daerah percontohan untuk pengembangan kawasan tambak udang berkelanjutan berbasis klasterisasi dengan pola teknologi semi-intensif atau intensif. Selain teknologi tersebut, Pasangkayu juga menjadi percontohan untuk budidaya polikultur di lahan seluas 50 hektare, dan kabupaten ini sangat potensial untuk pengembangan kawasan budidaya tambak udang Faname. Dengan memperhatikan prinsip ramah lingkungan dan berbasis masyarakat dengan pola berkelanjutan, dengan memperhatikan teknologi, aspek sosial, ekonomi, serta teknis budidayanya. Pada dasarnya Sulawesi Barat sangat kaya akan potensi di bidang maritim. Tidak hanya memperhatikan sumber daya alam yang dimiliki, saya sebagai generasi muda berharap pemerintah dan pihak-pihak terkait juga turut memperhatikan sumber daya manusia yang dimana mayoritas masyarakat Sulawesi Barat berprofesi sebagai nelayan. Selain masalah SDM, banyaknya wisata bahari di Sulbar juga perlu untuk terus dikembangkan dengan melibatkan para generasi muda untuk menuangkan ide, inovasi, kreativitas, serta gagasan mereka dalam melestarikan dan menjaga wisata bahari yang ada.
Sulawesi Barat memiliki keindahan bawah laut yang sangat indah, tapi kurang dalam hal promosi dan pengembangan pariwisatanya. Potensi lautnya pun sangat melimpah, tetapi perlu inovasi baru agar produksi-produksi yang dihasilkan tidak sekadar ikan mentah yang kemudian diekspor ataupun olahan ikan laut seperti abon. Diperlukan pengembangan inovasi di masyarakat dengan cara melibatkan beberapa stakeholder untuk saling berkolaborasi bersama para generasi muda yang memiliki segudang ide untuk sama-sama memajukan potensi laut dan bahari Sulawesi Barat. Identitas Indonesia sebagai bangsa maritim harus terus-menerus kita pulihkan dan kita kokohkan bersama melalui kerja nyata di berbagai bidang. Bersama-sama kita memajukan maritim Indonesia dengan berbagai inovasi dan kreativitas dengan kearifan lokal para generasi muda. Sebagai generasi muda, kita harus senantiasa berpikir global dan bertindak lokal. Kita generasi muda bangsa, kita berdampak. Saya Ananda Awalia Nurfadia, siap untuk mengikuti Sekolah Duta Maritim Indonesia Angkatan 3 Aspek Sindo tahun 2023. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.